salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, di sini sebelum kita memulai apa yang akan kita bahas, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fernando Adi Pratama dari Prodi Ilmu Pemerintahan 2020, kemudian dengan NIM E1031201022. Nah, di sini kita akan membahas tentang sebuah tema yang saya kira sangat menarik, tentang apa itu masalah dan bagaimana sih cara kita, khususnya saya sendiri, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari segi masalah sendiri, masalah itu merupakan suatu hal yang dimana hal tersebut tidak sesuai dari apa yang kita ekspektasikan, kemudian bagaimana itu terjadi di dunia nyata ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan tadi. Nah, kemudian masalah tersebut bagaimana sih caranya agar kita dapat menyelesaikan masalah itu? Menurut saya pribadi, dari versi saya, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah? Yang saya lakukan pertama adalah dengan memiliki pikiran yang tenang. Dengan pikiran yang tenang, maka kita akan menjadi rileks, dan juga dengan pikiran yang tenang kita dapat fokus untuk memikirkan solusi untuk masalah tersebut. Nah, di sini digarisbawahi, kita harus memikirkan solusi dulu. Solusi untuk menyelesaikan masalah. Jangan kita memikirkan masalah tanpa adanya solusi. Jika kita memikirkan masalah tersebut tanpa adanya solusi, maka yang kita pikirkan adalah masalahnya saja. Dan jika yang kita pikirkan adalah masalahnya saja, itu akan menyebabkan kondisi mental kita itu turun. Jika kondisi mental kita turun, kita akan menjadi lemah dan akan menjadi sakit. Seperti halnya dari apa yang saya baca, 70 yang saya tahu ya, mohon maaf jika saya salah, 70% dari penyakit itu datangnya dari pikiran kita. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk membuat pikiran kita ini menjadi pikiran yang sehat dan terhindar dari memikirkan beban-beban yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan. Nah, kembali kepada topik tadi, kita harus menemukan solusinya dulu. Nah, jika kita sudah mendapatkan solusi, yang kita lakukan selanjutnya yaitu adalah melakukan apa yang kita pikirkan tadi. Jika kita hanya memikirkan saja tanpa ada melakukannya, itu sama dengan bohong. Karena dengan kita melakukan, kita mendapatkan sebuah gerakan, dan dengan gerakan itu mungkin tidak sepenuhnya berhasil dalam menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jikalau berhasil, itu akan berdampak kepada pikiran kita yang lebih tenang. Jika itu gagal pun, itu akan membuat kita belajar lagi untuk menemukan solusi yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja solusi dari saya terkait dengan bagaimana sih cara menyelesaikan masalah. Jadi perlu saya kembalikan lagi, saya garisbawahi, untuk menyelesaikan masalah versi saya adalah menemukan solusi, kemudian bertindak. Setelah bertindak, kita lakukan. Setelah kita melakukannya, itu kita akan melihat bagaimana sih situasi itu. Jikalau itu sudah berhasil, maka itu akan menjadi suatu hal yang baik, dan itu juga akan meringankan apa yang kita pikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.